Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian ayo kita berlatih 8.7 matematika kelas 2 semester 8. Soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah, tentukan luas permukaan dan volume. Kita kerjakan yang lebih sederhana dulu, yaitu tentang volume. Jadi tinggal dijumlah bangun ruang yang di atas dengan yang di bawah. Jadi untuk volume yang di atas kita anggap volume ke-1, berarti sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, jadi sama dengan 12, panjangnya 12 yang ini, 12, lebarnya adalah ini sama dengan ini. Jadi 12 kali 5 dan tingginya yang ini. Jadi 12 kali 5 kali 5, jadi sama dengan 300. Jadi sama dengan 300 ya. 12 kali 5 60 kali 5 300. Ini untuk volume yang pertama. Dan untuk volume yang kedua, panjangnya 18, lebarnya 5 dan tingginya 6. Jadi sama dengan 18 kali 5 90 kali 6 540. 540. Jadi kalau dijumlahkan, jadi volume totalnya di sini sama dengan ini, kita tinggal jumlahkan 300 tambah 540, jadi 840. Dan sekarang untuk mencari luas permukaan, berarti di sini ada bagian bidang yang berimpit, yaitu saya arsir sebelah sini. Jadi artinya untuk LSP yang bangun pertama, ini bangun yang pertama, nanti dikurangi alasnya. Dan untuk LSP yang bangun kedua juga dikurangi alas dari bangun pertama, karena yang berimpit di sini luasnya itu sama dengan luas alas bangun pertama. Jadi kita hitung untuk LSP bangun pertama itu sama dengan 2. Di sini panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, dan di sini nanti dikurangi dari luas alas yang bawah. Luas alas yang saya arsir tadi yaitu ukurannya sama dengan panjang kali lebar. Jadi untuk yang pertama misalkan P1L1 ya, ini P1T1, ini L1 T1, berarti di sini P1L1. Jadi kita tinggal masukkan angkanya 2. Jadi 2, panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 5, lebarnya pakai yang ini karena sama dengan yang di sini. Jadi lebarnya 5 ditambah panjangnya 12 dan tingginya 5, tingginya yang ini. Tingginya 5. Jadi 12 kali 5 ditambah lebarnya 5, ini tinggi ya, ini tinggi, jadi lebarnya 5 dan tingginya 5 dikurangi panjangnya 12 dan lebarnya 5 ya, lebarnya 5. Jadi sama dengan 2, di sini 12 kali 5 60 ditambah 12 kali 5 60 ditambah 5 kali 5 25 dikurangi 12 kali 5 60. Kita jumlahkan, jadi di sini 2, 60 tambah 60 120 ditambah 25 jadi 145 ya, 120 145 kurangi 60, jadi sama dengan 2 kali 145 itu 290. 290 kurangi 60 menjadi 230. Ini untuk LSP yang pertama. Dan sekarang untuk LSP yang kedua, LSP bagian yang kedua berarti sama dengan 2. Panjangnya di sini digambar adalah 18, ini ukurannya 1856. Panjangnya 18, lebarnya 5, ditambah panjangnya 18, tingginya 6, ditambah lebarnya 5, tingginya 6. Lebarnya 5, tingginya 6, dikurangi 60. 60 itu yang ini. Ini bernilai 60, yang ini.
Jadi dikurangi langsung 60. Jadi sama dengan 2, 18 kali 5 itu 90, ditambah 18 kali 6 108, ditambah 5 kali 6 30, kurangi 60. Jadi sama dengan 2 kali 90 tambah 108 jadi 198, ditambah 30 jadi 228, dikurangi 60, maka sama dengan 2 kali 228 itu sama dengan 456, terus dikurangi 60, maka hasilnya adalah 396. Dan sekarang tinggal jumlahkan dengan yang pertama, tinggal jumlahkan. Jadi total LSP-nya itu, jadi LSP totalnya itu sama dengan 230 ditambah dengan 396. Jadi sama dengan 6 2 12 ya, berarti 4 tambah 2 6. Jadi 626 cm persegi. Tadi untuk yang volume satuannya cm kubik. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 1, caranya seperti ini. Soal nomor 2, perhatikan gambar rangka bangun di samping. Rangka bangun tersebut terdiri atas 2 bagian yaitu balok dan limas. Kalau kita perhatikan ke rangkanya di sini angka 8. Ini adalah bagian ini adalah bukan balok tapi merupakan sebuah kubus dan yang atasnya adalah limas. Jadi kita ganti saja balok-balok di sini ganti dengan kata kubus. Jadi ganti saja dengan kubus. Dan sekarang pertanyaan yang bagian A, luas permukaan balok atau kubus. Jadi di sini ada bagian yang tidak kita hitung, yaitu bagian atap dari kubus karena berimpit dengan alas dari limas. Jadi di sini yang ada hanya bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Jadi ada 5 sisi ya. Jadi nomor bagian A, luas permukaan kubusnya itu berarti luas permukaan kubusnya itu berarti sama dengan 5 kali sisi kuadrat. 5 kali sisi kuadrat. Sisinya adalah 8. Jadi 5 dikali 8 kuadrat. Atau sama dengan 5 dikali 64. Dan jawabannya adalah 5 kali 64 itu 320. Ini satuannya cm persegi. Ini untuk luas permukaan kubus. Dan yang B, sekarang kita cari pertanyaan B-nya volume kubus, berarti volume kubus. Rumus volume kubus berarti rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi sama dengan 8 dikali 8 kali 8 atau sama dengan 8 pangkat 3. Di sini sama dengan 8 pangkat 3. Jadi kalau 64 dikali 8 itu sama dengan 512. Jadi satuan cm kubik. Dan sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya, luas alas limas. Luas alas limas. Di sini karena alas limas berbentuk persegi, yang bagian C, berarti luas alas limas itu sama dengan sisi dikali sisi. Jadi sama dengan 8 dikali 8 atau sama dengan 64 cm persegi. Ini untuk luas alas limas. Selanjutnya bagian D, panjang diagonal alas limas. Bagian D, diagonalnya seperti ini. Nah, ini diagonal sisinya. Kalau ini 8, di sini 8, berarti tinggal kita Pitagoraskan. Hasil Pitagorasnya rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi 8 akar 2. Jadi kalau dipitagoraskan ini jawabannya. Atau kita secara manual kita kerjakan, jadi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 64.
itu sama dengan 64 tambah 64 itu sama saja dengan 64 dikali 2. Jadi akar 64 adalah 8 dan ini akar 2. Jadi tetap jawabannya sama untuk bagian D ya, untuk bagian D. Untuk bagian E ditanyakan adalah volume limas. Volume limas. Nah, kita perhatikan di sini gambarnya yang sudah diketahui adalah rangka dari limasnya. Bagian miring di sini adalah 8. Tadi kita sudah tahu kalau diagonal sisi itu nilainya adalah 8 akar 2. Jadi kalau tingginya kita tarik ke sini berarti setengahnya. Jadi panjang dari sini ke sini itu adalah 4 akar 2. Di sini selalu tegak lurus. Jadi kita dapat mencari tinggi dari limas. Jadi kita tulis ke bawah gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini 8 dan di sini berarti 4 akar 2. Setengahnya jadi 4 akar 2. Jadi kita gunakan Pitagoras. Jadi kalau kita anggap X atau tinggi limasnya anggap X, jadi X sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 64 dikurangi 32. Jadi sama dengan 32. 32 itu 16 kali 2. Akar 16 itu 4. Jadi 4 akar 2. Ternyata 4 akar 2. Yang ini adalah 4 akar 2. Jadi sudut di sini sebenarnya adalah 45 derajat. Jadi sudutnya adalah 45 derajat. Dan sekarang untuk mencari volume limas berarti luas alas dikali tinggi dibagi 3. Luas alas kali tinggi bagi 3, jadi sama dengan luas alasnya adalah sama dengan luas persegi 8 dikali 8 dan tingginya adalah 4 akar 2 terus dibagi 3. Jadi 8 kali 8 itu 64. Nah, dikali 4 akar 2 per 3. Jadi 4 kali 4 16 jadi 256 akar 2 per 3. Ini cm3. Ini adalah volume dari limas. Volume dari limas. Ini untuk jawaban soal nomor 2. Jadi caranya seperti ini. Soal nomor 3, sebuah tenda berbentuk bangun seperti berikut. Berapa keluaskan yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu? Bila alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 44 dan 4x4 maksudnya. Tinggi bagian tenda yang berbentuk prisma. Ini yang berbentuk prisma itu berarti yang bagian yang ini. Tingginya yang berbentuk yang bagian ini adalah 2. Jadi tingginya 2. Jadi tingginya 2. Jadi sekarang dan sisi tegak bagian atapnya adalah 3. Jadi berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda? Jika ini selubungnya terbuat dari kain, selubungnya yang terbuat dari kain, kita abaikan bagian alasnya. Jadi yang dihitung itu selubung yang bagian kain ini. Misalkan kain yang tembus pandang itu kayak kain kasa. Jadi luas selubung ini, untuk luas selubung prismanya ini berarti sama dengan, berarti di sini ada 4 luas persegi, ada 4 luas persegi atau setara dengan keliling alas. Nah, keliling alas dikali dengan tinggi prisma, dikali dengan tinggi prisma ya, kali tinggi prismanya. Nah, ini tulisannya sandi rumput. Jadi tinggal kita masukkan keliling alas. Alasnya karena sisinya ini bernilai 4, jadi kelilingnya itu kan terdiri ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali sisi, 4 kali rusuknya maksudnya jadi 4S. Dan sisinya bernilai 4, jadi 4 kali 4 adalah 16. Ini kelilingnya dan tingginya adalah
2, yang ini 2, berarti yang ini 16. Jadi 16 kali 2 itu sama dengan 32. Ini untuk selubung kasanya yang ini yang tembus pandang. Nah, bagian ini dalam satuan meter persegi. Dan sekarang kalau dijumlah dengan bagian atap yang ini yang berbentuk limas, ini terdiri dari 4 segitiga. Jadi luas bagian selubung limas, nah, terdiri dari 4 luas segitiga. Dan gambar segitiganya perhatikan seperti ini. Yang ini adalah bernilai, di sini bernilai 3 ya. Dan tinggi sisi tegaknya ini bernilai 3, berarti ininya 4. Berarti ini kalau ini 3, ke sini adalah 4, sama dengan panjang ini. Jadi bernilai 4. Jadi luasnya adalah, jadi sama dengan 4 dikali luas segitiga itu adalah setengah, alasnya 4 dan tingginya 3. Jadi ini habis jadi 2 ya, jadi 2, 4 kali setengah jadi 2, 2 kali 4 8 kali 3 24. Jadi 24. Satuannya meter persegi. Jadi total luas selubung totalnya itu tinggal kita jumlahkan, yang tadi 32 ditambah 24. Jadi sama dengan 32 ditambah 24. Jadi hasilnya adalah 60. Satuannya meter persegi. Jadi kalau ditanyakan hanya yang bagian yang bening yang ini yang tembus pandang, berarti jawabannya ini. Kalau jawabannya dijumlahkan berarti tinggal bagian yang total. Tapi kalau bagian atapnya saja berarti yang ini. Baik, ini untuk soal yang nomor 3. Caranya jadi seperti ini. Soal nomor 3. Soal nomor 4, ambillah 6 benda nyata yang ada di sekitar kalian, kemudian ukurlah dan perkirakan luas permukaan dan volumenya. Kalau kita ambil masing-masing pasti hasilnya nanti berbeda-beda, tapi kita bahas caranya atau rumusnya. Kita bahas caranya. Jadi di sini untuk ukuran gelas yang seperti ini gelas ini berbentuk tabung atau berbentuk silinder, bagian atapnya terbuka, Jadi untuk volume ini berarti prisma ya, prisma tabung, berarti sama dengan volumenya itu adalah tetap saja sama luas alas dikali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya itu berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran dikali tinggi. Jadi seperti ini, jadi sama dengan luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Jadi PR kuadrat dikali tinggi. Dan sekarang untuk LSP-nya, luas selubungnya, di sini bagian atapnya tidak ada. Yang ada tuh bagian alasnya yang kita hitung. Berarti luas alas, luas alas ditambah keliling lingkaran dikali tinggi. Luas alas tambah keliling lingkaran kali tinggi. Luas alasnya itu adalah PR kuadrat. PR kuadrat ditambah keliling lingkaran itu adalah 2PR. Ini angka 2 PR dikali tinggi. Nah, jadi seperti ini. Ini rumus untuk pendekatan pada gambar yang gelas ya, untuk gambar gelas. Sekarang kita masuk ke bagian penghapus. Karena penghapus di sini berbentuk balok. Ini yang jadi tadi gelas kita anggap gambar ke-1, ini anggap gambar ke-2 untuk yang penghapus. Jadi rumus volumenya itu tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal dihitung, kalau ininya panjang, ini lebar, dan ini kita anggap tinggi, atau terserah, yang penting nanti kita masukkan ke rumus ini. Terus yang kedua, LSP-nya. Berarti LSP-nya di sini yang dipakai adalah panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Ini untuk bagian penghapus ya. Sekarang masuk ke gambar nomor 3.
di sini batu, kita perhatikan kalau untuk mencari taksiran atau kemungkinan, ini kita bisa dianggap batu ini berbentuk seperti ini. Nah, bisa berbentuk seperti balok. Bisa berbentuk seperti balok. Jadi untuk yang bagian 3, ini tadi yang bagian 2 ya. Bagian 3 mencari LSP-nya sama dengan ini. Dan untuk volumenya, untuk volume batu, di sini kita bisa menggunakan gelas ukur. Jadi gunakan gelas ukur, terus diisi air sampai level tertentu dan kita celupkan batunya ke dalam. Jadi kita lihat perubahan level airnya berapa dan itu menunjukkan volume dari batu tersebut. Jadi gunakan gelas ukur. Kenapa gelas ukur? Karena permukaan batu itu tidak beraturan. Jadi untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan, kita gunakan gelas ukur. Terus bagian yang keempat, pensil. Bagian yang keempat, pensil di sini. Pensil berarti perhatikan gambar pensilnya, ini sebenarnya terdiri dari sebuah tabung dan kerucut. Tabung dan kerucut. Jadi yang dicari untuk LSP di sini adalah selubung tabung ditambah alas tabung. Atap tabungnya tidak dipakai karena berimpit dengan kerucut. Jadi yang pertama adalah selubung tabung ditambah alas tabung. Nah, ditambah alas tabung dan ditambah ini bagian apa ini namanya, selimut ya, bagian luas selimut kerucut. Jadi bagian selimut atau selubung kerucut, selimut kerucut KRC aja. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk selimut tabung atau selubung tabung, rumusnya adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Jadi tinggi tabung ditambah alas tabung. Alas tabung itu berarti berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Dan selimut kerucut rumusnya adalah VRS. Jadi VRS. Jadi kalau keliling lingkaran itu adalah 2VR, ini dikali T tabung, ditambah luas lingkaran itu VR kuadrat, dan sekarang ditambah V kali R kali S, di mana R-nya bernilai sama untuk semuanya, untuk bagian tabung ataupun kerucutnya. Jadi yang T di sini adalah tinggi tabung ya, tinggi untuk tabung, tinggi tabung. Kalau S di sini adalah garis pelukis dari S di sini itu garis pelukis dari kerucut ya. Jadi garis pelukis dari kerucut. Dan untuk mencari garis pelukis kerucut itu berarti S sama dengan R kuadrat, jari-jari kerucut ditambah tinggi kerucut dikuadratkan. Ini rumusnya. Jadi untuk mencari yang bagian pensil seperti ini. Dan satu lagi untuk stabilo boss. Di sini ada stabilo berbentuk seperti ini. Kita anggap stabilo itu berbentuk seperti yang balok ya. Yang ini bagian 5 itu stabilo boss. Kita tulis di sini yang bagian 5 stabilo boss. Stabilo. Ini berbentuk balok, bagian badannya itu berbentuk balok. Jadi LSP-nya itu sama dengan LSP balok, tapi dikurangi, jadi cuman ada satu. Jadi luas alas, maksudnya di sini ditambah keliling dari alas, dikali tinggi stabilo. Nah, ini untuk bagian badannya. Terus ditambah dari bagian stabilo yang bagian bawahnya, bagian yang untuk menulisnya. Berarti anggap itu berbentuk kerucut, berarti yang berbentuk kerucut itu yang dicari adalah luas selimutnya. Jadi luas selimut kerucut
kerucut. Ini tulisannya bagus. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk volumenya berarti volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, seperti ini. Oh ya, tadi yang bagian ini pensil ya. Bagian pensil ini tabungnya belum dibahas. Tabungnya apa namanya? Volumenya. Untuk volume pensil berarti di sini yang dipakai adalah volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, jadi seperti ini. Volume tabung adalah, ini bukan tabung ya, yang pensil. Volume tabung ditambah volume kerucut. Jadi baik, ini soal jawaban untuk soal yang nomor berapa ini, nomor 4. Caranya seperti ini. Jadi pendekatannya saya hanya memberikan rumus-rumusnya saja. Jadi karena ukuran-ukurannya pasti berbeda-beda. Soal nomor 5, perhatikan kubus ABCD EFGH pada gambar berikut. Titik ABCD dan D terletak pada bidang sisi bagian bawah. Titik T merupakan titik perpotongan garis diagonal pada bidang sisi bagian atas. Selanjutnya dibuat limas dari T ke ABCD. Dan jika limas T ABCD dipotong oleh bidang PQRS di mana PQRS itu berturut-turut terletak di tengah garis AE, BF, CG, dan DH. Dan jika panjang rusuk kubus adalah 12 cm, maka tentukan volume limas yang terpancung. Di sini soalnya sebenarnya mudah untuk dikerjakan, tapi yang membuat rumit ini bagi cara menggambar di sini karena ruangannya yang ya lumayan cukup sempit. Jadi kita mulai kerjakan saja. Untuk mencari volume dari bangun ruang yang terpancung, jadi kita balik ke gambar dulu. Kalau di sini ada PQRS, itu adalah bagian bidang yang membagi dua kubus, bagian atas dan bawah. Maka di PQRS itu ada yang menjadi bagian dari alas sebuah limas. Jadi misalkan di sini kalau kita tarik, ini pas pada bidang PQRS ya, pas pada bidang PQRS ada sebuah alas. Jadi ada sebuah alas dari sebuah limas ya. Jadi ada alas dari sebuah limas. Jadi tadinya limasnya yang besar adalah TABCD, karena dipotong oleh PQRS, maka di bidang PQRS itu ada alas limas yang kecil. Jadi misalkan di sini kita kasih nama titik K, yang ini L, ini M, dan di sini N. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Dan kalau dari T kita tarik tegak lurus ke alas ini dan ke bawah langsung. Nah, seperti ini. Misalkan di sini titik perpotongan di sini ini kita anggap titik X ya. Dan kalau di sini yang ini kita anggap bagian ini adalah titik Y. Titik Y. Jadi untuk mencari volume di sini, jadi kita perhatikan bagian yang terpancung itu adalah ABCD KLMN. Jadi ABCD KLMN. Jadi untuk volume ABCD KLMN di sini itu sama dengan volume limas T ABCD dikurangi volume limas T KLMN. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang untuk mencari volume limas T ABCD, caranya adalah luas alas dikali tinggi dibagi 3. Jadi luas alas kali tinggi bagi 3, di mana sisi alasnya berbentuk persegi dan panjang rusuknya adalah 12, jadi 12 dikali 12 dibagi 3, dan tingginya juga adalah 12. Jadi tinggal ini coret, ini 4. 12 kali 12 adalah 144 dikali 4. 144 jadi 576 cm persegi. Ini untuk volume limas yang besar, yang TABCD.
Dan sekarang untuk mencari volume limas yang kecil, dan di sini berarti kita harus mencari dulu panjang dari K ke Y. Dari K ke Y. Jadi kalau kita gambar ulang yang ini, kita gambar bidang ACGE sebagai bidang diagonal ruang. Kita gambar seperti ini. ACGE. Nah, seperti ini ACGE. Dan panjang AC itu adalah diagonal sisi. Panjang AC itu diagonal sisi dan panjang CG itu 12. 12 karena dibagi 2. Nah, posisinya jadi seperti ini. Di sini adalah titik T-nya. Terus ini kalau ditarik, ini adalah garis pelukis dari limas TA ya, T yang besarnya dari T ke A itu. Berarti kita harus mencari di sini sumbu titik X, di sini titik Y. Kebalik ya. Yang ini Y dan yang ini X. Nah, jadi gambarnya yang ini posisinya maksudnya ke yang ini. Jadi kita harus mencari nilai ini. Mencari nilai ini. Jadi nilai yang ini tuh dari sini ke sini. Nah, harus dicari terlebih dahulu. Jadi harus kita cari di sini tadi adalah titik K ya, titik K. Titik K-nya yang dari yang ini. Nah, dan sekarang kita buat perbandingan. Jadi perbandingannya adalah KY berbanding dari A ke X ya. Jadi KY berbanding AX itu sama dengan TY berbanding TX. KY yang dicari berarti KY berbanding AX-nya itu adalah AX itu panjang setengah panjang diagonal sisi dari A ke C. Jadi kita cari dulu panjang dari AX-nya. Kita buat alasnya ini seperti ini. Di sini A, B, C, D. Dari A ke C ditarik garis. Di sini ada titik X, titik tengah. Kalau di sini 12, berarti di sini 12 dengan Pitagoras. Jadi panjang AC di sini adalah 12 akar 2 dengan Pitagoras. Jadi 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat diakarkan menjadi 12 akar 2. Menjadi 12 akar 2. Dan sekarang yang dicari adalah panjang KX. Kalau panjang AC adalah 12 akar 2, berarti panjang dari AX, panjang AX ini adalah setengah dari panjang AC. Jadi AX itu adalah setengah dari panjang AC itu adalah 12 akar 2. Jadi setengah dikali 12 akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi panjang ini adalah 6 akar 2. Jadi kalau kita masukkan KY berbanding KY berbanding AX, jadi sama dengan KY berbanding 6 akar 2. Sama dengan T ke Y itu nilainya 6 dan T ke X itu nilainya 12. Kalau diperkecil ini menjadi 1/2 ini. Jadi KY, ini huruf K-nya kurang indah, KY per 6 akar 2 sama dengan 1 berbanding 2. 1 berbanding 2 berarti mencari KY di sini adalah 6 akar 2 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Dan sekarang sudah kita dapatkan panjang dari K ke Y itu adalah 3 akar 2. Jadi maksudnya panjang yang ini. Dari sini ke sini 3 akar 2. Jadi kita buat keluarkan gambar dari KLMN. Kita keluarkan gambar dari KLMN. Jadi di sini kita buat KLMN-nya untuk alas dari limas yang kecil KLMN dan kita tarik. Titik tengah ini adalah tadi titik Y dan kita sudah tahu panjang dari KY adalah 3 akar 2.
Ini tegak lurus, berarti yang ini juga 3 akar 2. Berarti secara Pitagoras di sini mendapatkan nilai 6. Dan sekarang sudah kita dapatkan sisi dari alas limas TKLMN. Jadi kalau ini 6-nya itu asalnya dari yang 6, kita anggap anggap di sini KL ya. Jadi yang kita cari KL di sini berarti sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Ini akan menghasilkan 6. Nih 6 yang ini. Jadi kalau yang belum paham untuk cara mendapatkan 6-nya jadi seperti ini. 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan menjadi 2, yang ini juga sama 9 kali 2. Ini 18, berarti yang ini 18 tambah 18 itu akar 36, jadi sama dengan 6. Nah, kita dapatkan 6. Jadi volume TKLMN di sini sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas alasnya adalah sisinya kita dapatkan 6, jadi 6 kali 6 dibagi 3. Dan tingginya adalah 6. Tingginya adalah 6. Yang panjang dari T ke Y. Itu kan setengah dari T ke X, atau setengah dari rusuk dari B ke F, atau C ke G ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini coret, ini tinggal 2. 6 kali 6 adalah 36. 36 dikali 2 menjadi 72. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilainya 72. Tadi untuk yang limas yang besar adalah 576. Jadi kita tinggal kurangkan saja. Untuk volume yang terpancung di sini adalah A, B, C, D, KLMN ya. KLMN di sini sama dengan 576 dikurangi tadi berapa yang TKLM itu adalah 72 ya, 72. Jadi tinggal dikurangkan, ini menjadi 504. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5 memang lumayan cukup panjang. Sebenarnya sederhana, bisa langsung kalau sudah tahu caranya jadi lebih sederhana, tapi saya beberkan lebih detail supaya mudah dimengerti. Jadi supaya mudah dimengerti jalan kerjanya untuk mendapatkan nilai dari volume bidang ruang dari limas yang terpancung. Soal nomor 6, bangunan Candi Borobudur terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Arupadatu merupakan bagian teratas candi yang denah lantainya berbentuk lingkaran. Di atas lantai ini terdapat sejumlah stupa kecil yang berbentuk lonceng yang disusun dalam 3 teras yang melingkari stupa induk seperti yang ditunjuk pada gambar. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak stupanya. Pikirkan berapa banyak stupa pada bagian Arupadatu. Di sini kalau dilihat dari gambar sebenarnya ini gambarnya kurang jelas ya. Ini gambarnya kurang jelas kalau seperti ini. Kalau ini kita anggap garis lurus, ini kan lingkaran. Terus kita tarik di sini adalah garis yang lurusnya ke atas. Berarti kita hitung stupa yang bagian atas 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama yang ini 5. Jadi karena ini seperempatnya berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Ini bagian yang pertama. Sekarang yang bagian kedua kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Ini untuk yang tingkatan yang kedua. Dan tingkatan ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 4 kali 7 berarti 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi kalau dijumlahkan ini
mendekati angka 72. Jadi 72. Jadi ada 72, ini taksiran ada 72. Kalau lebih jelas datang saja langsung ke candi atau di googling saja, nanti kita bisa dapatkan karena ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi perkiraan adalah 72.